Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana sih cara mengunggah LK3.1, yaitu rencana tindak lanjut dalam penyusunan hasil best practice menggunakan metode STAR ya. Yang tentunya untuk template-nya sudah diunduh di folder sebelumnya ya, dan dalam pengerjaannya tentunya sesuai dengan bimbingan dari dosen masing-masing gitu ya. Tidak ada penyusunan pakemnya seperti apa, jadi setiap LPTK atau setiap dosen itu memiliki gaya mengajar ya, seperti guru memiliki gaya mengajar masing-masing gitu ya. Tentunya LK yang kalian unggah itu pastikan sesuai dengan instruksi dari dosen atau yang diberikan contohnya gitu ya. Nah, kalau untuk saya sendiri itu sebenarnya kemarin di template ini saja ya. Jadi sudah diberikan template, kemudian bagaimana mengerjakannya. Yang saya lihat dari sumber-sumber lain itu ada yang dibikin sebuah deskripsi ya yang berisi tentang paragraf-paragraf. Dan untuk di LK saya dari bimbingan dari dosen saya sendiri itu berupa deskripsi singkat kemudian menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk poin-poin gitu ya. Jadi setiap dosen memiliki acuan sendiri ya. Dan apakah cover ini penting? Sebenarnya penting nggak penting itu gimana ya? Karena saya itu suka ya kalau ada covernya itu jadi lebih menarik gitu ya. Jadi untuk cover nih sebenarnya untuk tambahan aja. Syukur-syukur dapat nilai plus gitu ya. Oke, selanjutnya kita membaca instruksinya ya. Intinya kita memasukkan bukti unggahan di guru berbagi atau media sosial. Jadi kita bisa memilih ya, bisa memilih di guru berbagi atau media sosial ya. Untuk mengunggah di guru berbagi, kita masuk di linknya GTK Belajar Kemdikbud.go.id atau kita masuk di SIM PKB kita gitu ya. Kemudian masuk di guru berbagi. Kemudian tampilannya seperti ini, kita ngambil Ayu Guru Berbagi. Nah, di sini kita disajikan dua gitu ya, berbagi RPP atau berbagi artikel, dan untuk ketentuannya itu masing-masing berbeda ya. Untuk RPP ini file dibuat dalam bentuk PDF, kemudian nama rencana pembelajaran, judul kelas, ukuran filenya maksimal 2 MB, kemudian hal-hal lain ya bisa dibaca sendiri. Kalau untuk artikel ini lebih banyak ya, persyaratannya harus minimal 300 kata, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Kita langsung diklik bagian RPP, kemudian kita tambah. Apakah Anda membaca SOP? Intinya SOP ini karya kita tidak plagiasi gitu ya. Kalau kita merasa bahwa karya kita tidak plagiasi, klik OK, saya paham dan setuju. Selanjutnya kita bisa mengupload foto ya, kita bisa mengambil salah satu foto yang ada di rencana aksi kita. Jadi ini saya ambil screenshotan saja ya. Kemudian ukurannya maksimal 1 KB. Kemudian selanjutnya kita mengisi judulnya ya. Jadi ini untuk judulnya harus tidak boleh lebih dari 50 karakter ya. Kemudian lanjut diisinya. Untuk deskripsiannya bisa disiapkan sebelumnya ya. Jadi nanti kita tinggal kopas aja. Jadi untuk deskripsinya bisa ditulis secara manual atau bisa dipersiapkan sebelumnya ya. Selanjutnya kita pilih jenjang. Jadi untuk deskripsi di RPP ini minimal 200 karakter dan maksimal 500 karakter. Selanjutnya pilih jenjangnya. Kemudian tingkat kelas mata pelajaran.
kuncinya bisa dipilih sesuai dengan isi dari LK kita ya. Oke, untuk kata kunci yang saya pilih Bahasa Indonesia, SMK, dan abad 21 ini boleh ditambah lagi ya kata kuncinya. Kemudian lampiran berkas, untuk berkasnya sudah saya siapkan sebelumnya gitu ya. Jadi tinggal memasukkan saja. Saya sudah membaca dan mengikuti lembar panduan berbagi RPP, ini dicentang, selanjutnya disimpan. Nah, mana yang harus dibagikan? Itu linknya yang ini ya. Kita simpan aja linknya. Kita taruh aja di sini sementara. Kemudian bukti dari bukti gambar gitu ya. Kita screenshot dulu. Nah, ini adalah salah satu bukti yang nanti kita lampirkan di LMS kita, gitu ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Coba kita buka LK yang sudah kita unggah ya, diklik. Nah, otomatis filenya akan sama seperti yang kita upload, apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi intinya LK yang sudah kita susun itu bisa dibaca oleh semua guru atau orang lain yang mengakses di Guru Belajar gitu ya. Jika sudah, kita kembali lagi di LMS ya. Kemudian di sini kan kirim pengajuan. Nah, di sini setelah muncul halaman seperti ini, kita masukkan tautan. Kemudian kita kopas aja. Kemudian kita pastekan di sini, buat tautan dengan gambar saya. Jadi untuk pencantuman linknya bisa diklik tautan, kemudian diklik, selanjutnya ditarik ke bawah, simpan perubahan. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini ya. Status pengajuan tugas itu terkirim dan siap dinilai. Gitu ya, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.